keluarga besar GSA dimanapun berada, Shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayat 17 dengan tema kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 berkata begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kita berada di tengah-tengah situasi pandemi corona yang tidak bisa kita tolak bahwa kita berada di masanya dan orangnya. Adalah salah satu pesan Tuhan terhadap kita agar kita menjadi satu pribadi yang benar-benar memberikan dampak yang besar. Tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Kepentingan Tuhan yang sempurna yang telah digagalkan oleh Adam dan Hawa oleh karena perbuatan dosa mereka itu harus kembali. Yesus sudah selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara dan saya berada di masa sekarang ini untuk memberikan penerangan, cermin ilahi sebagai anak-anak Tuhan. Paling tidak memberikan kemudian ketenangan, solusi demi solusi, supaya anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi corona sekarang ini tidak patah arang, tidak mengalami kemunduran yang sangat memberikan dampak buat kehidupan mereka, tidak mengalami hal-hal yang menyulitkan. Karena itu kita perlu hadir untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang memiliki semuanya, Tuhan yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Corona boleh kemudian terjadi, dan itu tidak hanya kemudian di Indonesia tapi di belahan dunia lainnya. Saya percaya ada maksud Tuhan dengan Corona ini muncul, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan, supaya orang-orang boleh kemudian melihat betapa memang hanya Tuhan yang berkuasa. Segala bentuk kemampuan kuasa apapun yang mereka kemudian punyai tidak bisa memberikan jawaban di tengah-tengah situasi ini. Anak-anak Tuhan perlu hadir untuk mengingatkan mereka supaya kembali kepada firman Tuhan. Keputusan yang tepat adalah sangat menentukan. Kedua, hidup ini pasti akan berlalu, akan berakhir. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya tidak ada yang sempurna, yang panjang, hanya Tuhan. Panjang, sempurna, dan kekal dan abadi. Menjadi pribadi yang memberikan nilai yang besar, tentu menyadari benar bahwa kita ada untuk menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Ingat, Matius pasal 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu tapi kebenaran firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu abadi. Firman Tuhan adalah punyanya Tuhan yang kemudian itu diberlakukan, disampaikan supaya kita hidup di dalam hidup melakukan kebenarannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan segala kelimpahan. Sangat jelas banget dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, itu kemudian mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang bisa kemudian memberikan segala yang kita perlukan dalam ketentraman jiwa dan roh kita, supaya kita kemudian tetap terus melekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, rajin berdoa, bersekutu, dan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itulah salah satu cara supaya betul-betul jiwa kita mengalami ketenangan di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 3, saudara, digambarkan bahwa kemudian dalam
hidup ini kalau kata pengkhotbah adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat berkata ada yang datang, ada yang pergi, tapi langit dan bumi tetap ada. Saudara, sebelum semuanya menjadi sia-sia dan sebelum kita kembali, mari kita kemudian membuat hidup ini tidak sia-sia, berharga, memberikan dampak yang besar untuk orang di sekitar kita, keluarga kita, gereja di mana kemudian kita berada, melayani Tuhan, hubungan kita antar gereja, lalu berdampak bagi kemudian denominasi yang lainnya. Karena itu mari kita kemudian bersatu sebelum semuanya berlalu. Kita tetap kemudian harus membiasakan diri untuk menjadi satu di tengah-tengah situasi sekarang ini. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak akan kemudian biarkan kita. Keluarga besar, GSA dimanapun berada, mari kita bergandengan tangan untuk memberikan dampak agar nama Tuhan dimuliakan sebelum semuanya berlalu. Berakhir, kita menuntun, memberikan arahan kepada kemudian jemaat, orang-orang yang kita kasih, siapapun juga, untuk mereka kembali kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, karena Dialah hidup kita, Dialah keselamatan kita, Dialah segala-galanya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.